kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang filum Cnidaria. Hewan Cnidaria tubuhnya sederhana dan tidak memiliki mesderem, yaitu hidra, ubur-ubur, anomali laut, dan karang. Cnidaria juga disebut Coelenterata berasal dari kata coles yang berarti rongga, dan enteron yang berarti usus, sebab mempunyai rongga gastrovaskuler untuk pencernaan makanan. Osculum berfungsi sebagai mulut dan anus sekaligus, memiliki saraf dan otot sederhana. Mempunyai kindoblas yang mengandung benang berduri berisi racun yang disebut nematosis atau alat penyengat. Alat penyengat ini terdapat di tentakel dan berfungsi untuk melumpuhkan mangsanya. Hingga saat ini diperkirakan terdapat kurang lebih 10.000 spesies Cnidaria. Sebagian besar hidup di laut. Bentuk tubuhnya terdapat dalam dua variasi, yaitu polip yang menempel pada suatu substrat dan medusa yang melayang-layang di air. Cnidaria berkembang biak secara generatif dengan peleburan sperma dan sel telur, sedangkan secara vegetatif dengan cara membentuk tunas. Porifera merupakan hewan yang tubuhnya memiliki banyak pori dan pengelompokannya berdasarkan spikula atau rangka penyusunnya. Kedua tubuh Cnidaria disebut sebagai fase polip ketika hidup melekat pada suatu substrat dan tidak dapat berpindah tempat atau sesil. Struktur tubuh Cnidaria. Sedangkan Cnidaria disebut sebagai fase medusa ketika hidup bebas berenang atau terapung di dalam air. Hidup bebas berpindah tempat karena terbawa air atau planktonik. Satu jenis Cnidaria selama hidup dapat berbentuk polip, medusa atau polip, dan medusa dijumpai pada anggota kelas tertentu. Tubuh Cnidaria terdiri atas dua lapisan sel atau jaringan. Yang luar disebut epidermis dan yang dalam disebut gastrodermis atau endodermis. Kedua jaringan tersebut dipisahkan oleh lapisan mesoglia yang berisi penyengat atau hepatosit. Hepatosit pada permukaan kindoblas ini lebih berfungsi untuk membela diri atau menyengat massa atau musuhnya, dan juga untuk membantu menangkap makanan, untuk bergerak dan melekat pada substrat. Alat pencernaan pada Cnidaria masih sangat sederhana, yaitu berupa seluruh seperti kantong disebut enteron, mulut dikelilingi oleh tentakel dan langsung berhubungan dengan rongga gastrovaskuler. Karena rongga tersebut hanya memiliki satu lubang, maka berfungsi sekaligus sebagai mulut dan anus. Belum mempunyai alat ekskresi dan respirasi serta darah. Sistem saraf berupa sistem saraf yang menyebar. Cnidaria berproduksi secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aksesual. Secara aksesual yang dengan membentuk tunas, dan secara seksual berarti dengan membentuk gamet. Berdasarkan bentuknya dominan dalam siklus hidupnya. Filum Cnidaria dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hydrozoa, Sexprozoa, dan Anthozoa. Kelas Hydrozoa memiliki bentuk polip dan medusa. Pada kelas Scopezoa tipe medusa lebih dominan, sedangkan pada kelas Anthozoa hanya memiliki tipe polip saja. Masing-masing kelas tersebut. A. Kelas Hydrozoa. Kelas Hydrozoa memiliki anggota yang kebanyakan hidup di laut dan berkoloni. Kadang-kadang juga ada yang soliter dan ada juga yang hidup di air tawar. Ukuran tubuhnya sangat kecil dan mirip tumbuhan. Bila hidup berkoloni mempunyai bentuk tubuh polip dan medusa, sedangkan yang soliter hanya berbentuk polip. Hal tersebut menentukan tipe hidupnya, apakah sesil atau planktonik. Contoh anggota kelas ini adalah Hydra sp, Obelia sp, dan Physalia sp. Simaklah uraian berikut. 1. Hydra sp. Hydra sp merupakan jenis anggota Cnidaria yang hidup di air tawar dan soliter. Tubuhnya berukuran antara 1-3 mm, berbentuk polip, tidak mempunyai bentuk silindris. Pada ujung yang bebas terdapat mulut yang dikelilingi hipotome yang berfungsi menangkap mangsa.
Hewan ini berreproduksi secara vegetatif dan secara generatif. Secara vegetatif, Hydra sp berproduksi dengan membentuk tunas. Hydra sp. 2. Obelia sp. Obelia merupakan anggota kelas Hydra yang hidup di laut dan berkoloni. Di dalam siklus hidupnya dijumpa stadium polip dan medusa, tetapi berbentuk polip lebih dominan. Polip membentuk tunas reproduksi aseksual, dan tunas-tunas tersebut tetap melekat pada induknya hingga membentuk koloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini untuk mempresentasikan yaitu sebuah pelajaran biologi tentang Obelia sp. Obelia sp, polip-polip yang membentuk koloni ini ada yang bertentakel dan ada yang tidak. Polip yang tidak bertentakel berfungsi untuk makan, sedangkan yang bertentakel berfungsi untuk reproduksi. Polip reproduksi mampu menghasilkan medusa secara pertunasan. Medusa tersebut kemudian lepas dan hidup bebas secara platonik. Pada perkembangannya, medusa tersebut mampu menghasilkan gamet sehingga fase hidup medusa terkenal dengan fase seksual. Gamet-gamet tersebut akhirnya melakukan ventilasi dan membentuk zigot yang kemudian berkembang menjadi larva bersilia atau planula, dan planula tersebut menempel di dasar laut dan tumbuh menjadi obelia atau polip. 3. Belisia sp. Hewan ini hidup di dalam laut. Tubuhnya untuk mempunyai hidup panjang, membentuk polip dan terdapat bagian tudung yang menggunakan untuk mengapung seperti medusa. Polip mempunyai 3 bagian yaitu C. Kelas Anthozoa. Kata Anthozoa berarti hewan yang menyerupai bunga. Berasal dari bahasa Yunani antho atau bunga dan zoon atau hewan. Kelas ini merupakan kelas dalam filum Cnidaria dengan anggota terbanyak, meliputi koral, bunga karang atau mawar laut, dan anoman laut. Ukuran tubuhnya bervariasi. Semua anggotanya hidup di laut, baik soliter atau berkoloni, dan hidupnya melekat pada substrat. Mereka menghasilkan zat kapur atau kalsium karbonat yang membentuk terumbu karang. Tubuh Anthozoa berbentuk silinder pendek, dan pada salah satu ujungnya terdapat mulut yang dikelilingi tentakel. Hewan ini hanya memiliki bentuk polip dengan mulut yang terbuka secara tidak langsung, tetapi melalui faring yang menghubungkannya ke dalam rongga gastrovaskuler. Rongga tersebut memiliki sekat-sekat yang disebut mesentris. Di dalamnya juga terdapat nematosis yang berfungsi mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsa. Contoh anggota kelas ini adalah Tubivora musica, Acropora sp, Meandrina sp, dan Antipathes sp. Acropora sp. Terumbu karang merupakan suatu tempat di dasar laut dengan pemandangan yang sangat indah. Tempat ini merupakan objek wisata yang sangat menarik. Misalnya, Taman Laut Bunaken di Sulawesi yang terkenal hingga ke mancanegara. Di sana hidup berbagai jenis organisme laut yang berwarna-warni dan bermacam jenis dan bentuknya. Tahukah kalian bahwa Cnidaria merupakan kelompok hewan yang berperan besar dalam pembentukan terumbu karang ini? Anggota filum ini, terutama jenis-jenis dari kelas Anthozoa, memiliki rangka tubuh dari zat kapur yang lama-kelamaan menumpuk dan bertambah besar. Koloninya membentuk terumbu karang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.